Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nada Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Saya akan mempresentasikan dengan judul pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Mata kuliah Manajemen Kawasan Konservasi. Dengan beberapa poin secara outline, yaitu pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan, kondisi kawasan konservasi, strategi, optimalisasi, arah kebijakan. Pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kawasan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan KSA dan KPA. Pengelolaan kawasan konservasi, kawasan suaka alam atau KSA, cagar alam, gejala ekosistem, kehati khas atau unik, perkembangannya secara alami, suagam marga satwa, satwa liar khas atau unik, perlindungan atau pembinaan populasi atau habitat, taman buru, wisata berburu, kawasan pelestarian alam atau KPA, taman nasional ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, taman wisata alam, kepentingan pariwisata alam dan rekreasi, taman hutan raya, koleksi tumbuhan atau satwa. Pengelolaan kawasan konservasi, zona atau blok pengelolaan, taman nasional, zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, zona lainnya tradisional khusus, religi dan lain-lain. Taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, suaka marga satwa, cagar alam, blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok lainnya tradisional khusus, religi dan lain-lain. Pengelolaan kawasan konservasi dengan prinsip nomor 1 mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, mencegah kepunahan spesies. 2. Melindungi spesies, menjaga kehidupan, manfaatkan keanekaragaman hayati secara lestari. Pengelolaan kawasan konservasi prinsipnya stakeholders kelola hati, kebun masyarakat, kebun skala besar, hutan produksi, hutan lindung, permukiman, pertambangan, lahan desa. Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia 552 unit, 22,11 hektar daratan, 5,32 hektar perairan. Kemudian cagar alam 4,25 juta hektar, suaka marga satwa 4,98 juta hektar, taman nasional 16,2 juta hektar, taman satwa alam 0,83 juta hektar, taman hutan raya 0,37 juta hektar, taman buru 0,17 juta hektar. Kemudian KSA sampai KPH 0,3 juta hektar. Kemudian KSA sampai KPH sama dengan belum ditentukan fungsi kawasannya. Pengelolaan kawasan konservasi, lingkup pengelolaan, perencanaan, inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, perlindungan, pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama dan penyakit, penjagaan kawasan secara efektif, pengawetan, pengelolaan spesies dan habitat, penetapan koridor kehidupan liar, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, jasling wisata air, korban HHBK atau hasil hutan bukan kayu, pemberdayaan masyarakat, kemitraan konservasi, pemberian
akses desa konservasi, kerjasama, penguatan fungsi kerjasama strategi nasional, evaluasi fungsi, evaluasi kesesuaian fungsi dan kondisi kawasan, kawasan konservasi dalam pembangunan kebutuhan masa depan, daya dukung lingkungan, kebutuhan manusia, pembangunan, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya dan ekosistem, perlindungan, wilayah lindung, pola dasar pemanfaatannya, lingkungan, TSL, pengawetan in situ dan ex situ. Kawasan konservasi dalam pembangunan, fungsi kawasan konservasi dalam pembangunan, penyedia biodiversitas, fungsi produksi sumber makanan, energi bahan bakar, obat-obatan, bahan baku industri, bahan pembangunan dan lain-lain. Fungsi pengendali, jasa lingkungan, udara, air, penahan erosi, banjir, dan lain-lain. Penyedia sumber energi, geothermal, PLTA, PLTMH. Kondisi kawasan konservasi saat ini menurut sukses story pengelolaan kawasan konservasi, degradasi kawasan fisik dan fungsi, tutupan hutan, konflik pengelolaan, spesies terancam punah. Kondisi kawasan konservasi yang diinginkan, peraturan perundangan sesuai dinamika pembangunan, status kawasan mantap diakui stakeholder, adanya dukungan stakeholder, taraf hidup masyarakat meningkat, pengelola kawasan konservasi KAPL, unit kelola tingkat tapak. Strategi optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi. 1. Memperkuat kapasitas pengelola organisasi sumber daya manusia, Sarpras, anggaran regulasi, networking, LSM, Pemda, privat sektor. 2. Mengurangi tekanan, menegakkan hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberikan akses, menciptakan ekonomi alternatif. Strategi optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi. Yang ketiga, pengelolaan potensi wisata alam, 600 miliar meter pangkat 3 potensi air, 29,9 gigawatt geothermal, 625 gigaton karbon, lebih 6.000 desa di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Arah kebijakan pengelolaan kawasan konservasi sesuai RPJPN, Renstra KLHK, Renstra Dirjen KSDAE 2015 sampai 2019. Nomor 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya KKH. 2. Peningkatan penerimaan deviasi dan PNBP dari jasa lingkungan KK dan KKH. Arah kebijakan pengelolaan kawasan konservasi, kebijakan prioritas dan strategis, penyempurnaan NSPK, Undang-Undang Permenhub Perdirjen, peningkatan efektivitas pengelola kawasan konservasi, sumber daya manusia Perpras, pengamanan sumber daya alam berkelanjutan, restorasi dan rehabilitasi kawasan konservasi, pemulihan ekosistem, mengurangi tekanan kawasan konservasi dan ekonomi ekosistem, pembinaan DP dan kemitraan, memperkuat kerjasama stakeholder, masih sekitar Pemda, LSM, perguruan tinggi, dan sebagainya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu,
Nada Budaya Salam Kebajikan. Pada kesempatan hari ini saya sudah mempresentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nada Budaya Salam Kebajikan. Shalom.